Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Obat 21, Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini ada informasi terbaru nih terkait kenaikan gaji guru yang banyak ditanyakan di kolom komentar. Di kolom komentar itu banyak sekali pertanyaan tentang ini ya. Dan ini perlu kita bahas Bapak Ibu berdasarkan informasi terbaru hari ini. Nah, untuk menjawab itu, kami akan menjawab berdasarkan dokumen terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah ya Bapak Ibu. Dalam hal ini, buku 2 Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Jadi ini adalah Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2025. Ini jumlah halamannya sangat banyak ya, 458 halaman secara keseluruhan. Tapi kami tidak akan membahas satu persatu karena akan cukup panjang waktu yang digunakan untuk membahas satu persatu. Kami akan fokus ke topik pembahasan kita terkait kenaikan gaji karena ini pertanyaan dari banyak rekan-rekan subscriber di kolom komentar. Oke Bapak Ibu, berbicara tentang gaji Bapak Ibu, maka itu adanya di bagian dana alokasi umum, DAU ya, gaji ASN secara umum. Ketika berbicara tentang tunjangan profesi guru, maka itu ranahnya di DAK non-fisik dan alokasi khusus non-fisik. Itu pembagiannya. Kalau gaji ASN secara umum itu dia masuk di DAU, DAU, dana alokasi umum. Nah, seperti apa dengan DAU untuk tahun 2025? Nah, ternyata Bapak Ibu dalam dokumen ini memang ada disebutkan terkait poin kenaikan gaji. Yuk kita cek lebih detailnya. Nah, kami langsung ke paragraf terakhir dari penjelasan DAU ini. Kita baca sama-sama. Selanjutnya, pagu dana alokasi umum tahun 2025 secara nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, target pembagian nasional, dan nah di sini Bapak Ibu, dan kenaikan gaji pokok ASN ya. Dan kenaikan gaji pokok ASN. Ini yang dimaksud tadi Bapak Ibu ya di bagian awal bahwa memang dalam dokumen Nota Keuangan 2025 itu disinggung terkait DAU 2025 ini mempertimbangkan kenaikan gaji pokok ASN Bapak Ibu. Nah, memang hanya secara detail per hari ini dari pemerintah saat ini maupun dari pemerintah yang akan datang itu belum ada bocoran informasi terkait bagaimana teknis kenaikannya, apakah berapa persen seperti itu belum ada Bapak Ibu. Nah, lagi-lagi referensi kita berdasarkan dokumen pemerintah yang dikeluarkan dan kita sudah dapatkan hari ini, memang dalam dokumen Pagu untuk DAU 2025 itu salah satu poin yang disebutkan di sini Bapak Ibu kenaikan gaji pokok ASN. Kita lanjutkan ya. Dengan demikian, Pagu DAU dalam era APBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 446.633 miliar. Ya, ini kalau ditriliunkan ya, berarti sekitar berapa triliun ini? 400 ya, 446 triliun ya, seperti itu. Lebih tinggi dibanding sebesar 18.949 miliar atau 4,4% dibandingkan outlook tahun 2024. Selanjutnya, perkembangan anggaran DAU periode tahun 2020-2025 dapat dilihat pada grafik ini Bapak Ibu. Ini grafiknya dari sejak 2020 sampai 2025. Memang total anggarannya ini ada kenaikan Bapak Ibu ya. Ini yang 2025 tadi totalnya 446,6 triliun. Dan salah satu komponen yang disebutkan di situ tadi lagi-lagi adalah kenaikan gaji pokok ASN. Ini menjadi apa ya, sinyal juga sih sebenarnya bahwa memang terkait kenaikan gaji pokok ini akan ada di 2025. Hanya yang menarik dari penjelasan pihak pemerintah sebelumnya, ada redaksi memprioritaskan untuk guru, nakes, penyuluh TNI Polri. Nah, penjelasan terkait memprioritaskan ini yang menjadi bikin penasaran sebenarnya seperti apa teknisnya. Karena kalau ketika berbicara ASN maka tidak ada istilah prioritas harusnya. Semuanya ASN harusnya dapat kenaikan itu. Tapi ketika ada redaksi memprioritaskan atau terutama untuk guru, nakes dan seterusnya,
Ini yang menjadi tanda tanya seperti apa teknisnya. Yang pasti ini menjadi berita baik Bapak Ibu karena dalam dokumen nota keuangan itu disebutkan adanya kenaikan gaji pokok ASN. Nanti detailnya kami akan sampaikan ketika ada informasi terbaru Bapak Ibu ya. Dan memang beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah menyampaikan ini dalam konferensi persnya. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi penduduk Maret 2024 data 0,68 juta dibandingkan Maret 2020. Dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya ingin sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250. Yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah sanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara.